Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Pratama, NIM 1804176, nomor absen 11 dari Penjas 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum pelayanan kesehatan, diantaranya yaitu kedaruratan medis 4. Nah, kedaruratan medis 4 di sini akan membahas mengenai paparan panas dan luka bakar. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akibat dari paparan panas. Nah, paparan panas di sini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap yang pertama heat exhaustion atau kelelahan panas, tahap kedua yaitu heat stroke atau sengatan panas. Untuk heat exhaustion tersendiri yaitu terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu, dan juga bisa terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, untuk gejala dan tandanya yaitu yang pertama kulit basah berkeringat berlebih atau lembab, yang kedua wajah pucat, yang ketiga lemah dan pusing, yang keempat lidah dan tenggorokan kering atau haus, yang kelima mual muntah, yang keenam suhu tubuh meningkat kurang dari 40 derajat, yang ketujuh nadi cepat dan lemah, yang kedelapan kram. Untuk pertolongan pada heat exhaustion, pertolongan pertama yaitu bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Yang kedua, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Yang ketiga, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Yang keempat, bila sadar beri minum air elektrolit. Yang kelima, selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Untuk itu saya akan melanjutkan penjelasan dari heat stroke. Heat stroke merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi, dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, kehilangan kesadaran, yang kedua, kulit kering dan merah, yang ketiga, tidak berkeringat, yang keempat, suhu tubuh panas, yang kelima, mual muntah, yang keenam, respon menurun, yang ketujuh, nadi cepat dan kuat, yang kedelapan, lemah otot. Untuk pertolongan pertama pada heat stroke yaitu yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin. Kompres. 2. Bila sadar beri minum elektrolit. Yang ketiga, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Yang keempat, bila perlu rujuk ke rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luka bakar. Penyebab dari luka bakar itu bisa terjadi karena termal atau suhu, kimia, asam atau basa kuat, listrik, dan radiasi. Untuk tingkatan pada luka bakar diantaranya yaitu yang pertama meliputi lapisan kulit paling atas, ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Yang kedua meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Yang ketiga meliputi jaringan bawah kulit, kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Untuk penanganan pada luka bakar bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hentikan proses luka bakar. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, balut basah, longgar, tertutup. Yang keempat, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Untuk pertolongan pada luka bakar akibat bahan kimia, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu yang pertama, segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luka bakar terhadap listrik. Gejala dan tandanya yaitu yang pertama, perubahan status mental, yang kedua, tampak luka bakar berat, yang ketiga, pernapasan dangkal dan tidak teratur, yang keempat, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, yang kelima, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Pertolongan pada korban luka bakar listrik yang harus dilakukan yaitu yang pertama, lakukan penilaian dini, kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar, yang ketiga, tutup luka, yang keempat, atasi syok bila ada, yang kelima, rujuk. Selanjutnya saya akan membahas tentang luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Gejala dan tanda yang ditimbulkan yaitu yang pertama, bulu hidung terbakar, yang kedua, luka bakar pada wajah, yang ketiga, butir arang karbon dalam cairan ludah, yang keempat, bau asap pada pernafasan, yang kelima, kesukaran nafas, yang keenam, pernafasan berbunyi, yang ketujuh, serak, batuk, sukar bicara, yang kedelapan, gerakan terbatas, yang kesembilan, sianosis. Untuk pertolongan korban pada luka bakar inhalasi yang harus dilakukan itu yang pertama, pindahkan penderita, yang kedua, berikan O2 atau oksigen, yang ketiga, penilaian dini, yang keempat, napas buatan bila perlu, yang kelima, rujuk. Untuk itu sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.